Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang materi revisi pembuatan RPP pada program pendidikan profesi guru menggunakan pendekatan saintifik dan 4C berbasis problem based learning. Baik, untuk memahami materi ini lebih lanjut, silakan saksikan tayangan kami berikut ini. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini format RPP yang ditawarkan oleh LPTK. Kompetensi inti amanah, karena kita tinggal merujuk ke dokumen kurikulum. Kompetensi dasar juga begitu, kita tinggal merujuk. Indikator sudah selesai kita bicarakan kemarin, pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan. Bagi Bapak Ibu yang masih meragukan perumusan indikator, nanti pertemuan kita yang sudah saya videokan, sedang saya edit dan kemudian akan kita publish nanti. Bisa dilihat lagi, disimak-simak lagi bagaimana cara merumuskan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga sudah selesai kemarin. Tujuan pembelajaran sudah kita bicarakan tentang unsur ABCD-nya. Juga sudah kita jelaskan tentang unsur SMART-nya. Specific, measurable, achievable, reliable, dan time boundary-nya. Kemudian ada literasi 4C dan HOTS. Kemudian materi juga sudah kita bicarakan kemarin. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Dibagi menjadi 4. Faktual itu bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Contohnya peristiwa peperangan pada zaman Nabi Muhammad, atau bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, atau masalah kurban, atau pisau yang digunakan untuk berkurban, dan air untuk berwudu. Serta bisa ditambahkan di faktual ini adalah berkenaan dengan realitas materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita lihat pada contohnya. Kemudian konseptual juga sudah kita bicarakan. Untuk konseptual nanti baru dibagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang bikin RPP-nya lebih dari 1 kali pertemuan, maka di konseptual ini bisa dibagi nanti. Misalnya konseptual pertemuan pertama. Nanti Bapak Ibu jelaskan tentang pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Nah, misalnya Bapak Ibu menjelaskan tentang pengertian ulul albab, karakteristik dan kriteria ulul albab, prinsip kepemimpinan, teori pendidikan, dan atau teori belajar. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke bagian konseptual ini. Baik pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pada bagian ini diperbolehkan menjabarkan materi pembelajaran secara lebih luas. Nanti boleh menggunakan gambar atau menggunakan peta konsep. Jadi peta konsep itu letaknya di konseptual, namanya juga peta konsep. Nah, maksudnya di konseptual, bukan sebelum faktual. Jadi ada beberapa RPP yang kemudian saya koleksi kemarin, ternyata peta konsepnya terletak sebelum faktual ini. Jadi harusnya masuk ke dalam konseptual. Oke Pak Ibu. Nah, pada bagian ini tidak boleh dilupakan, karena ini tuntutan UKIN nih. Apa yang tidak boleh? Keterkaitan materi dengan kehidupan nyata. Ini perlu dibuatkan. Nah, apakah Bapak Ibu akan membuatnya per pertemuan atau akan Bapak Ibu kumpulkan di bawah? Boleh. Oke Bapak Ibu. Kemudian prosedural. Prosedural adalah urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ini udah jelas ini. Udah kita bicarakan juga kemarin. Lalu metakognitif berupa tindakan berpikir atas dasar suatu pemahaman, meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Jadi bisa diletakkan nanti di metakognitif. Contohnya adalah memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak,
membuat karya tulisan, berpikir mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa, berpikir masih banyak orang yang membaca Al-Quran belum menggunakan makharijul huruf misalnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari metakognitif. Ini juga sudah kita bicarakan tempo hari. Nah, yang jadi masalah ini Bapak Ibu. Oke, saya jelaskan. Ada pendekatan, ada model, ada metode. Kita coba lihat pendekatan. Pendekatan itu bisa menggunakan scientific dengan 5M-nya atau pendekatan pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya. Oke. Kemudian juga ada anjuran untuk membuatkan literasi. Dan kemudian ada anjuran untuk membuat penguatan pendidikan karakter di sini. Nah, persoalannya adalah untuk scientific dan 4C tidak bisa digabung. Scientific dan 4C adalah dua hal yang berbeda. Dua gaya, dua pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran nanti. Maka untuk scientific dan 4C adalah pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Mau scientific atau mau 4C, silakan Bapak Ibu pilih terlebih dahulu. Nah, misalnya pakai scientific. Kalau Bapak Ibu pilih pakai scientific, maka efeknya ke bawah dari penjabaran RPP ini akan mengarah pada 5M, mulai dari mengamati sampai nanti ke mengomunikasikan. Kalau Bapak Ibu pilih 4C, maka di RPP Bapak Ibu adalah RPP 4C, yaitu penjabarannya mulai dari critical thinking sampai pada creativity nanti. Nah, oke, nanti akan kita jelaskan. Yang jelas di sini kita memilih apakah kita pakai scientific atau kita pakai 4C. Dengan demikian bisa kita tegaskan bahwa RPP yang akan Bapak Ibu buat harus pilih salah satu. Bapak Ibu mau mengarah pada pendekatan scientific atau pendekatan 4C. Pilih salah satu. Jangan dua-duanya dipilih. Nanti kalau dua-duanya dipilih akan sulit melakukan implementasi dalam kegiatan intinya nanti. Oke. Sementara pengayaan literasi dan PPK itu adalah anjuran. Jadi dalam kurikulum 2013, revisi 2019, persoalan literasi dan penguatan pendidikan karakter itu adalah anjuran. Sehingga bagian ini harus masuk dalam RPP. Apapun pilihan pendekatannya tadi. Apakah akan masuk ke scientific atau akan masuk ke 4C, tetap saja literasi dan PPK tetap menjadi bagian dari RPP. Baik, Bapak dan Ibu. Yang kedua, model. Nah, model boleh pilih nanti. Ada pilihannya PBL, ada pilihannya PJBL, ada pilihannya DL, atau pilihannya IL. Atau Bapak Ibu memilih model pembelajaran lain yang menurut Bapak Ibu paling tepat, paling cocok dengan pembelajaran Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu pilih CTL misalnya, Contextual Teaching and Learning. Boleh nggak saya pakai itu, Pak? Boleh. Saya pilih PAKEM, Pak. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Saya pakai PAKEM, Pak. Ya udah, pakai aja. Nah, yang paling penting Bapak Ibu ingat adalah jangan hanya memilih PBL saja, PJBL saja, DL saja, atau IL saja, atau apalah namanya nanti yang Ibu pilih. Jangan hanya sekedar numpang nama saja. Jadi model adalah PBL. Itu tidak diikuti dengan penjelasan lain berkenaan dengan PBL itu. Apa itu? Yaitu menuliskan langkah-langkah. Karena masing-masing model itu memiliki langkah yang berbeda. Bahkan di satu model itu banyak ahli yang mengemukakan gaya mereka masing-masing melalui sintak-sintak yang mereka buat. Jadi kalau seandainya pilih PBL, jangan lupa setelah nuliskan PBL, Bapak Ibu buatkan sintaknya apa saja. Jadi misalnya model pembelajaran problem based learning. Nah, maka di bawahnya dengan sintak sebagai berikut. Jangan stop hanya PBL saja, tapi jelaskan sintak di bawahnya. Oke, baik. Nah, ada catatannya ini Bapak Ibu. Mohon diingatkan pada program PPG, jadi untuk program PPG ini antara RPP dan PTK dilaksanakan secara integratif. Apa maksudnya integratif? RPP yang Bapak Ibu buat adalah RPP yang akan di PTK kan nanti.
Jadi dia berjalan seiring nanti. Jadi PTK Bapak Ibu harusnya adalah PTK berkenaan dengan, kalau pilih PBL di sini berarti Bapak Ibu harus PBL nanti PTK-nya. Supaya nanti dalam pelaksanaan PPL bisa langsung menghasilkan bab 4 ya. Oke. Kemudian metode. Nah, pada metode ini silakan pilih ragam metode mengajar seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, pengalaman lapangan, mind mapping, sosiodrama, studi kasus, dan lain sebagainya. Pak, saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif, Pak. Bisa nggak? Bisa. Terserah mau tipe apa. Tipe TGT, tipe Jigsaw, dan sebagainya, silakan saja. Tapi ditulis di sini. Nah, tapi yang harus diingat adalah penggunaan metode, misalnya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pertanyaannya adalah, tipe Jigsaw itu cocok nggak dengan PBL yang sudah kita pilih di atas? Nah, itu harus jadi pertimbangan juga. Jangan asal comot aja, kita ambil misalnya TGT, misalnya. Ternyata TGT nggak cocok dengan PBL. Kalau PBL dengan apa saja, itu tolong lihat teorinya. Pembelajaran berbasis masalah itu dengan apa biasanya diterapkan nanti dalam metodenya. Itu juga harus dipahami. Sehingga saling berkesinambungan dia. Baik, bagi Bapak Ibu yang sampai pada bagian ini belum mengikuti itu, maka bagian itu yang harus Bapak Ibu revisi ya. Termasuk PTK-nya Pak Ibu. Kalau PTK-nya tidak seiring dengan model ini, tolong nanti juga disesuaikan PTK-nya. Jangan sampai nanti RPP-nya bicara PBL, Bapak Ibu di PTK-nya enggak PBL. Nanti di mana diterapkan PTK-nya, kapan mau dilaksanakan. Sementara kita antara PPL dengan PTK itu adalah integratif. Kemudian media, alat, sumber pembelajaran, tidak ada yang terlalu spesifik pada bagian ini. Nah, Bapak Ibu hanya tidak boleh melupakan untuk sumber pembelajaran, nggak boleh melupakan ini. Harus ada hasil penelitian orang lain. Kan dibuat, mau pakai buku, paket, mau pakai video YouTube, tipek ini, video YouTube, tipek, boleh masukkan, tolong masukkan linknya. Nah, dan yang paling penting itu harus ada hasil penelitian berupa artikel orang lain. Lihat aja di internet, Ibu, Bapak Ibu, untuk artikel ini yang paling cocok dengan pembelajaran kita. Ambil. Kenapa? Kalau bagian ini lupa, berarti Bapak Ibu kehilangan poin nanti di UKIN. Karena bagian ini ditanya di UKIN. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan lupa untuk menyertakan hasil penelitian, artikel jurnal, laporan penelitian, termasuk laporan PTK kita sendiri, meskipun tidak diterbitkan. Tolong dibuatkan dalam bentuk daftar pusakanya nanti pada sumber pembelajaran ya. Nah, yang paling penting tuh ini Bapak Ibu. Ini saya buatkan di format ini. Contoh RPP berbasis PBL. Nih, kita pilih PBL, ini kebetulan kita pilih aja PBL di sini. Karena RPP kita dianjurkan oleh LPTK berbasis PBL kan? Oke, makanya kita fokus ke PBL. Contoh RPP berbasis PBL dengan pendekatan saintifik. Tapi bagi Bapak Ibu yang ngambil selain dari PBL, jangan khawatir, nanti kita jelaskan juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang memilih saintifik, kan 5M tuh. Nah, maka di RPP-nya harus 5M nih. Mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Harus 5M. Kalau pilihannya di atas saintifik, berarti di RPP-nya harus 5M. Nih 5M. Nah, setelah 5M ini, PBL-nya di mana? Makanya sering saya tanya kemarin waktu di RPP, PBL-nya di mana? PBL-nya itu di sini. Di kegiatan inti. Di kegiatan inti berbarengan dengan pelaksanaan saintifik itu sendiri. Maka dilakukan ini. Letakkan di sini ya. Nah, saya ambil contoh. Contoh konkretnya seperti ini. Sebentar, saya ambil contohnya. Oke, coba Bapak Ibu lihat. Kegiatan inti literasi, kita tetap buat literasi sebagai anjuran.
dalam RPP kita. Yang berikutnya adalah 5M. Nah, ini 5M-nya. Mengamati. Apa yang diamati? Contohnya ini. Guru mencoba secara acak menunjuk satu atau dua peserta didik untuk menyebutkan beberapa huruf hijaiyah dengan memperlihatkan guntingan kertas yang sudah dibuat. Ini kebetulan materinya huruf hijaiyah ya Bapak Ibu. Nah, lalu peserta didik secara individual maupun klasikal diminta untuk melihat dan mencermati gambar di atas karton atau tayangan gambar menggunakan proyektor, atau terserah nanti boleh pilih tempat keluarnya huruf hijaiyah sebagai berikut. Nah, misalnya gambar ini keluar. Nah, di mana PBL-nya? Harus terlihat di sini. Ini uraiannya. Ini belum terlihat ada PBL. Nah, ini bisa. Guru mengorientasikan siswa pada permasalahan, kesalahan-kesalahan pengucapan huruf hijaiyah yang selama ini sering dialami atau dilakukan banyak orang. Itu merupakan langkah PBL yang pertama. Di RPP sebenarnya jangan ditulis ya Bapak Ibu. Ini untuk mempermudah pembahasan kita buat di sini. Pak, kalau begitu baru terlihat PBL-nya. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi ketika Bapak Ibu mengorientasikan pembelajaran, mengorientasikan permasalahan, jadi siswa itu diorientasikan pada permasalahan, dia sendiri menemukan permasalahan, kan itu bagian dari PBL. Nah, ini langkah-langkahnya. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Jadi kita coba menyusun apa yang harus kita PBL-kan. Mereka diajar untuk bekerja sama, berkolaborasi nanti dalam kelompok-kelompok untuk menyiapkan penyelidikan. Apakah mereka akan menyiapkan tentang daftar observasinya, daftar checklistnya, atau wawancaranya, terserah nanti. Nah, kemudian pada ketiga, guru melakukan pembimbingan pada penyelidikan, apakah mandiri atau kelompok nanti. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengolah hasil karya temuan dia di lapangan tadi, dan terakhir melakukan analisis dan proses pemecahan masalah. Jadi nanti pada tahap kelima nanti termasuklah siswa itu melakukan ekspos, mempresentasikan nanti hasil dari rumusan masalahnya. Jadi ada 5, kalau untuk PBL ada 5 langkah ini. Nah, kita coba lihat. Jadi apa yang harus dilakukan? Guru mengorientasikan siswa pada permasalahan. Masalah apa? Kalau topiknya tentang makharijul huruf, ya persoalan pengucapan huruf yang selama ini sering dialami banyak orang. Itu yang pertama. Kalau belum merasa puas, boleh ditambah satu lagi. Apa itu? Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan, kesalahan pengucapan huruf hijaiyah yang banyak diucapkan orang, terutama berdasarkan kebiasaan lidah pada bahasa daerah mereka. Nah, ini perlu diidentifikasi. Kenapa? Karena ini kita anggap masalah. Ini kebiasaan lidah misalnya. Apakah orang Pariaman yang susah nyebut R itu dalam pengucapan huruf hijaiyah juga sulit mengucapkan R misalnya. Apakah seperti itu? Nanti dilakukan identifikasi permasalahan oleh siswa. Ini baru pada langkah pertama. Jadi langkah pertama ini kita coba susun 2. Ini boleh pilih aja nih Bapak Ibu. Kemudian sintak PBL berikutnya nanti akan muncul pada tahap menanya. Apa yang dilakukan? Siswa mengajukan pertanyaan kepada sesama teman berkenaan dengan kesalahan pengucapan huruf hijaiyah ini. Nah, inilah PBL-nya, Pak Ibu. Sintak 2-nya di sini letaknya. Lalu sintak 3-nya di mana? Di mengeksplorasi. Dengan bimbingan guru, siswa melakukan penyelidikan sederhana. Sintak 3 ingat melakukan penyelidikan, membimbing. Jadi guru membimbing penyelidikan sederhana, baik itu kelompok maupun individu. Terlihat kan sintaknya pada tahap ini. Lalu pada mengasosiasi ada nggak sintaknya? Ada. Pada mengomunikasikan ada sintaknya nggak? Ada. Siswa nanti mempresentasikan. Inilah tahap terakhir dari PBL itu sendiri, di mana siswa itu disuruh menilai, kemudian disuruh melaporkan nanti, mempresentasikan laporan. Dengan begini, RPP Bapak Ibu akan terlihat PBL-nya. Bapak Ibu, saya ingatkan juga, ini kan RPP. RPP itu kan skenario pembelajaran.
Nah, maka oleh sebab itu dalam video PP nanti Bapak Ibu harus ngikut ke sini, ngikut ke RPP-nya. Jangan sampai nanti RPP-nya sudah dibangun megah dengan PBL seperti ini. Tetapi dalam pelaksanaannya di PP, di video PP, kita tidak menemukan ada PBL itu. Maka sering pertanyaan penguji di kompre atau pertanyaan dosen pembimbing atau guru pamong di dalam pelaksanaan review dan peer teaching nanti atau PPL nanti menanyakan di RPP terlihat bagus ini ada PBL-nya, tapi dalam pelaksanaannya PBL-nya nggak terlihat. Kenapa? Karena sintak dari setiap model yang dipilih itu tidak terjawantahkan nanti dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau sudah begini, Bapak Ibu, saya yakin ini sudah tertulis seperti ini setiap langkahnya, maka saya yakin sekali bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu pasti mengarahkan pada kegiatan ini. Nah, bagaimana dengan 4C? Ini kan PBL pada saintifik ini. Nah, bagaimana dengan PBL di 4C? Nah, ini mungkin yang sudah kita buat di contoh RPP kita. Jangan sampai nanti dalam RPP kita nggak konsisten nanti. Tidak nyambung antara komponen di atas dengan komponen yang di bawah. Kalau di atas sudah kita pilih 4C sebagai pendekatan pembelajaran kita, sebagai salah satu pilihan dari pembelajaran abad 21, maka di bagian bawahnya pada penjelasan kegiatan pembelajarannya, khususnya pada kegiatan pembelajaran inti, maka kita juga harus menyusun 4C. Dengan critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sintak PBL-nya? Nah, sintak PBL-nya bisa lagi tetap dimasukkan pada bagian ini. Contoh penerapannya, nah ini untuk 4C. Bagaimana dengan 4C? Kegiatan intinya mulai dari critical thinking. Sehingga seirama dia, Bapak Ibu. Dan bagaimana penerapan sintaknya? Ya bisa dibuat di sini. Di bagian ini tetap ada sintaknya. Tapi meskipun di sini tidak kentara dijelaskan seperti teks pada langkah-langkah PBL ya, tapi makna dari apa yang dibuat ini adalah langkah-langkah sintak dalam PBL. Misalnya, guru memberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik, tentang bagaimana hukumnya jika penyelenggaraan salat berjamaah atau salat di masjid dengan sistem perenggangan saf misalnya. Waktu pandemi COVID nih Bapak Ibu, dikarenakan salah satu cara memutus rantai penyebaran COVID-19 misalnya. Kemudian bagaimana hukumnya salat Jumat dijadikan 2 gelombang misalnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada permasalahan-permasalahan. Kita mendekatkan siswa pada permasalahan-permasalahan. Bagaimana hukumnya salat memakai masker misalnya. Bagaimana hukumnya vaksin pada bulan puasa misalnya, dan sebagainya. Ini merupakan alternatif ya Bapak Ibu, ini alternatif yang bisa dipilih. Tidak semua pertanyaan ini harus dijawab. Nanti akan habis pula waktu dan tidak efektif pembelajaran. Nah, ini pilihan-pilihan. Artinya adalah siswa itu didekatkan pada masalah. Bagian ini merupakan langkah pertama dari PBL, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, di critical thinking ini boleh langkah sintak 1, sintak 2 boleh dilaksanakan di sini. Nah, boleh juga pada critical thinking hanya pakai sintak 1, seperti contoh ini juga boleh. Jadi tidak lebih fleksibel untuk menempatkan sintak ini. Lalu pada bagian kedua, pada collaboration, baru ada 2 sintak, yaitu merupakan gabungan langkah kedua dan ketiga dari sintak PBL, yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, mengajak siswa berdiskusi, dan kemudian masuk pada tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Jadi mengumpulkan informasi itu kan sebuah penyelidikan, nanti bisa diarahkan pada sintak kedua nanti. Tapi betul-betul dalam pembelajaran itu diarahkan pada pengumpulan informasi seperti kita sedang melakukan penyelidikan. Ya. Kemudian pada communication, masuk pada sintak keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu pada
Nanti masuk pada langkah kelima, yaitu kita melakukan analisis dan evaluasi dari pemecahan masalah. Sehingga memang terejawantahkan nanti pendekatan dan model yang sudah kita pilih. Jadi antara RPP itu, jangan sampai RPP itu justru jadi menara gading ya Pak Edi. Menara gading indah dilihat, indah dipandang, bagus kelihatannya, tapi dalam pelaksanaannya si guru kembali pada habitatnya. Apa habitatnya? Habitat ceramah. Demikian pembahasan ini, semoga apa yang kita bahas dalam video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada sahabat andragogi semuanya, khususnya yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru PPG tahun 2022. Salam andragogi.